Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail Hamzah. Kali ini saya akan mereview kembali lagi-lagi mereview kembali materi yang sudah kita lalui, yaitu materi dari kelompok 13, yaitu tentang hasil riset lapangan. Nah, jadi dalam hasil riset lapangan ada beberapa yang akan menjadi bahan pertimbangan kita. Yang pertama adalah perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Artinya apa? Perencanaan strategi ini merujuk kepada proses pengambilan program kerjanya, apa yang ingin dilaksanakan ke depan untuk mencapai tujuan kita. Kemudian tidak luput daripada program kerja yang kita buat, maka kita perlu juga orang yang betul-betul yang mampu menggerakkannya. Artinya organisasi itu perlu memperkirakan juga berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan program kerja tersebut, ya, seperti itu. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang bersangkutan dengan perencanaan strategi. Mungkin yang itu yang mampu sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian ada namanya penyusunan anggaran. Ya, pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Apa itu penyusunan anggaran? Artinya penyusunan anggaran adalah salah satu kegiatan pokok dalam sistem pengendalian manajemen dan merupakan perencanaan yang paling rinci dari proses perencanaan strategi yang disusun dalam program kegiatan perusahaan. Anggaran adalah alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyusunan anggaran, artinya kita berbicara modal, ya, yang dikeluarkan, kemudian profitabilitas, keuntungannya, ruginya, piutangnya, macam-macam, ya. Itulah disebut dengan anggaran kasnya, ya. Artinya ini betul-betul perlu diperhatikan, dan ini adalah salah satu perencanaan yang paling penting, yaitu penyusunan anggaran. Kemudian dalam penyusunan anggaran ini ada urutan-urutan yang perlu atau proses penyusunan anggaran yang biasanya dilakukan. Yang pertama ada proses pengorganisasian bertujuan untuk menyamakan, mengetahui kebutuhan proporsi anggaran masing-masing. Kemudian pedoman pembuatan, kemudian pengajuan proposal anggaran, kemudian pada proses negosiasi ini bagian anggaran pembelanjaan dengan pengusul anggaran, membahas proposal anggaran yang diajukan. Kemudian ada review dan persetujuan, dan kemudian ada revisi anggaran. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada penilaian kinerja. Sama dengan pembahasan kita sebelumnya, penilaian kinerja. Jadi menurut Chang Megians tadi, bahwa penilaian kinerja adalah salah satu cara mengukur kontribusi dari individu anggota organisasi kepada organisasinya. Artinya kita mengukur bagaimana kontribusinya, bagaimana apa yang sudah diberikan kepada perusahaan, apa yang telah diberikan kepada organisasinya. Nah, itu harus kita berikan penilaian terhadap hal itu. Kemudian penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi dari karyawan. Nah, itu tadi seberapa besar pengaruh dari karyawan tersebut terhadap organisasi, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan beberapa hal yang misalnya keliru, itu masih bisa diberikan kompensasi, ya, seperti itu. Nah, ini pentinglah penilaian kinerja. Artinya perusahaan tidak semerta-merta ketika karyawannya melakukan kesalahan langsung tiba-tiba di PHK, tidak seperti itu, tidak segampang itu. Artinya kita melihat prestasi yang sudah diberikan, ditorehkan untuk perusahaannya. Adapun kesalahan kecil yang dilakukan itu tidak akan diberikan sanksi-sanksi yang sangat berat. Tentunya akan diberikan kompensasi. Inilah gunanya penilaian kinerja. Kemudian pendekatan dalam pengendalian manajemen. Nah, pendekatan lama sistem pengendalian manajemen menggunakan 8 unsur atau sasaran yang dipakai di auditor dalam menilai aktivitas sistem pengendalian manajemen auditan. Ya.
Mungkin saya tidak perlu jelaskan karena terlalu banyak. Mungkin kemudian kita ke step selanjutnya, yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal dalam pengendalian manajemen. Hampir sama dengan materi-materi sebelumnya, juga membahas mengenai faktor lingkungan, baik itu yang sifatnya internal kita, yang internal, ataupun sifatnya yang dari luar atau eksternal. Nah, faktor lingkungan internal pengendalian ini memiliki 7 unsur antara lain. Yang pertama, integritas dan nilai-nilai etika. Kemudian yang kedua, komitmen dan kompetensi. Ketiga, dewan direktur dan dewan audit. Kemudian 4, falsafah dan gaya operasi manajemen. 5, struktur organisasi. 6, pendekatan wewenang dan tanggung jawab. 7, kebijakan dan praktek pengawal. Jadi ada 7 ya. Kemudian faktor lingkungan internal dan eksternal dalam pengendalian manajemen. Nah, lingkungan eksternal ini perusahaan terdiri dari 3 perangkat faktor. Jadi yang pertama ada lingkungan umum atau general environment. Kemudian ada lingkungan industri atau industri environment. Kemudian ada lingkungan global atau global environment. Nah, jadi ada 3. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Untuk itulah tadi beberapa review materi yang sempat saya jelaskan. Mungkin jika terjadi kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, ibu kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.